Dengan menggunakan semua energi yang tersisa, Melanie mencoba menggali jalan keluar dari tanah untuk mencoba melarikan diri dari Wendigo. Sayangnya, makhluk itu meraih kakinya dan menariknya ke belakang. Jadi dia menendang wajahnya agar makhluk itu menjauh darinya dan terus menggali. Akhirnya dia berhasil keluar. Sayangnya dia ditemukan oleh Psycho. Dia memohon untuk dibebaskan, mengatakan bahwa dia tidak ingin mati lagi. Namun sang Psycho tetap membunuhnya dengan kapak. Setahun kemudian, adik Melanie, Clover, dan teman-temannya pergi ke daerah di mana Melanie menghilang, berharap menemukan beberapa petunjuk. Pesan terakhir yang mereka dapatkan darinya adalah sebuah video yang direkamnya di depan pom bensin yang menjelaskan bahwa dia tidak bisa tinggal di rumah setelah ibunya meninggal. Kelompok ini tiba di pom bensin yang sama dan Megan, yang mengaku sebagai paranormal, membuat semua orang berpegangan tangan untuk melihat apakah mereka dapat menyalurkan energi Melanie. Namun, mereka terganggu oleh sebuah mobil yang hampir menabrak mereka. Clover memasuki pom bensin dan menunjukkan foto Melanie kepada petugas bernama Hill. Petugas itu tidak mengenalinya, namun ia menebak dengan benar bahwa Melanie hilang dan menjelaskan bahwa orang hilang di Glore Valley setiap saat. Kemudian, Clover memberitahu teman-temannya bahwa mereka akan pergi ke Glore Valley setelah ini. Malam itu, kelompok tersebut masih berkendara melewati hujan deras. Sulit untuk melihat ke depan sehingga mereka mulai berdebat tentang apa yang harus dilakukan. Tiba-tiba mobil menerobos hujan yang lebih deras dan muncul di sebuah area bersih yang tampaknya dilindungi oleh dinding yang tak terlihat. Kelompok ini menyaksikan dengan kaget saat hujan badai tampak di kejauhan. Tidak ada yang memiliki sinyal di ponsel mereka, dan ada salib menyeramkan di tanah dekat sebuah rumah besar. Clover meletakkan tangannya di perbatasan antara kedua area tersebut untuk merasakan hujan. Tiba-tiba dia melihat sesosok bayangan di jalan dan mengira itu adalah kakaknya, jadi dia mengejarnya. Mantan pacarnya, Max, melihat dia pergi dan khawatir karena sekarang sudah mulai gelap di area yang cerah. Jadi dia meraih hujan untuk menariknya kembali. Sosok di jalan itu sekarang sudah tidak ada. Anggota kelompok lainnya berada di dalam untuk memeriksa rumah. Ada banyak hal aneh seperti kalender dari tahun 1998, jam pasir besar, dan kapak yang tergantung di dinding. Listrik masih menyala, namun air tidak. Nina menandatangani namanya di buku tamu. Dia melihat halaman-halaman lain dan menemukan bahwa banyak orang termasuk Melanie menandatangani nama mereka beberapa kali, tetapi tulisannya semakin memburuk. Kemudian pacar Nina, Abe, menemukan sebuah pajangan dengan banyak poster. Ketika dia mulai menghapus brosur bisnis, dia menemukan banyak poster yang hilang yang juga termasuk Melanie. Namun tak satu pun dari petunjuk itu memiliki informasi apapun. Ketika Clover masuk ke dalam, dia melihat bahwa buku tamu berjudul Glore Valley dan berpikir bahwa ini menegaskan bahwa sosok yang dia lihat adalah adiknya. Nina menyadari bahwa jam pasir telah dibalik, namun semua orang mengatakan bahwa itu bukan mereka. Pada saat itu mereka mendengar suara berisik, lalu mereka melihat keluar jendela dan menemukan bahwa mobil mereka hilang. Mereka bergegas keluar dan menemukan mobil itu di bawah hujan dengan lampu menyala. Tetapi ketika mereka mencoba mendekat, mobil itu mengancam akan menabrak mereka. Jadi semua orang bergegas kembali ke dalam. Megan, Max, dan Clover memutuskan untuk memeriksa ruang bawah tanah, yang ternyata adalah ruang tamu yang besar. Ada goresan di jendela, dan Max menyadari bahwa seharusnya tidak ada jendela di bawah tanah. Mereka menemukan sebuah telepon dan radio, namun keduanya tidak berfungsi. Di lantai atas, Abe mendengar suara berisik dan pergi untuk memeriksanya. Tiba-tiba lampu padam dan Nina memanggil nama Abe namun ia tidak menjawab. Dia mencarinya dan ketika dia menyalakan lampu, dia merasa ngeri saat mengetahui bahwa slasher telah memotong Abe menjadi dua. Nina berteriak dan yang lain mendengarnya, sehingga Max secara sukarela memeriksanya. Dia mengintip dengan hati-hati dan melihat slasher menatap Nina yang telah dibunuh dengan kapak. Saat slasher berbalik, Max bergegas kembali ke bawah dan menyuruh para gadis untuk bersembunyi. Tak lama kemudian, slasher juga turun dan Max memukulnya dari belakang dengan kursi. Tetapi, itu tidak membuatnya takut. Kemudian Max mencoba menikamnya. Dengan potongan kursi, hanya saja slasher dengan mudah mengambilnya dan menikam kepala Max melalui matanya. Sementara slasher mencari lebih banyak korban,
Clover bergerak dengan sangat hati-hati di ruangan lain untuk mengambil pisau. Selanjutnya Slasher mendobrak pintu lemari untuk menyeret Megan keluar. Dia melemparkannya ke dinding sebelum berulang kali membenturkan kepalanya ke lantai untuk membunuhnya. Clover menggunakan kesempatan itu untuk menusuk punggungnya dengan pisau, namun sekali lagi Slasher tidak tergoyahkan. Clover yang putus asa mulai melarikan diri, melihat mayat-mayat lain saat dia keluar. Ketika dia mencapai hutan, dia tersandung dan jatuh. Sosok aneh muncul di dekatnya, dan Clover mencoba meraihnya. Namun Slasher membunuhnya dengan kapak. Pada saat itu, jam pasir berbalik, dan kelima teman tersebut muncul kembali di rumah pada saat mereka mulai menyelidiki. Mereka semua ingat telah dibunuh, dan foto-foto mereka sekarang menjadi bagian dari koleksi poster yang hilang. Megan mengatakan bahwa dia bisa merasakan sesuatu telah menguasai mereka. Mereka mulai berdebat tentang apa yang harus dilakukan, tetapi terganggu oleh lampu yang berkedip-kedip dan pintu depan yang dibanting. Abe berusaha menutupnya, namun pintu itu terbuka lagi, sehingga mereka memindahkan beberapa benda untuk menghalanginya. Merasa tidak enak badan, Megan duduk dan menjelaskan bahwa malam ini berbeda. Tiba-tiba tubuhnya mulai berputar dengan cara yang menyeramkan dan matanya memutih saat ia mendongakkan kepalanya untuk berteriak. Suara itu sangat menyakitkan sehingga kelompok itu harus menutup telinga mereka dan bola lampu pecah, membuat ruangan menjadi gelap. Teman-temannya menyalakan senter ponsel mereka dan menemukan bahwa Megan telah menghilang. Kemudian mereka mendengar suara bergumam dan mengikutinya untuk menemukan Megan mengambang dalam keadaan kesurupan di depan brosur. Dia mulai menunjuk setiap tanda yang hilang dan menyalurkan suara para korban, mengulangi hal-hal yang mereka katakan sebelum mereka meninggal. Setelah berteriak lagi, dia berkata kepada teman-temannya, "Jangan biarkan mereka masuk," sebelum lehernya patah dan dia jatuh tewas. Max ingin memeriksa keadaannya, tetapi Abe menasihatinya untuk tidak menyentuhnya. Jaga-jaga jika roh jahat itu bisa berpindah tubuh. Tiba-tiba, seseorang mulai mengetuk pintu. Tetapi saat Abe melihat keluar jendela, dia tidak melihat siapapun. Ketukan terus berlanjut, dan kelompok itu terkejut mendengar suara Melanie memohon pertolongan. Clover ingin membuka pintu, tetapi Ab menghentikannya sambil mengingatkan peringatan Megan. Melanie berteriak saat suara-suara lain menunjukkan bahwa dia sedang diserang, jadi Max menghilangkan benda-benda yang menghalangi pintu. Sekarang Clover bisa berlari keluar, tetapi tidak ada siapa-siapa di sana. Di seberang jalan, sebuah gubuk tua muncul dengan pesan di pintunya yang menghina Glore Valley. Tiba-tiba, kekuatan tak terlihat melemparkan Clover ke tanah. Saat Max mencoba menolongnya, dia didorong kembali ke dalam rumah bersama yang lain sebelum pintu tertutup. Gubuk itu terbuka, dan kekuatan itu menyeret Clover di tanah hingga menjatuhkannya di pintu masuk. Sejenak dia berpikir dia baik-baik saja, tapi kemudian dia ditarik ke dalam dan pintu itu juga tertutup. Di rumah utama, Max terus mencoba membuka pintu, tapi gagal. Ketika suara menunjukkan bahwa kunci akhirnya terbuka, Max ingin berlari keluar, tetapi Abe menghentikannya, menunjuk bahwa Clover kemungkinan sudah mati, dan mereka harus berlari mencari bantuan. Nina setuju dengannya, namun Max mengabaikan mereka dan meninggalkan rumah. Di dalam rumah, Clover menemukan sekelompok kepala boneka menyeramkan dan seorang wanita tua yang menggunakan masker untuk bernapas. Dia sedang menonton berita yang membahas kecelakaan tambang di Glore Valley. Clover gagal membuka pintu dan wanita itu mulai mendekat, menjelaskan bahwa satu-satunya cara keluar adalah bertahan hidup sepanjang malam atau menjadi bagian darinya. Kemudian wanita itu melempar Clover ke lantai dan memaksanya bernapas melalui topengnya, mengatakan dia harus menderita seperti kota terkutuk. Mata Clover berubah hitam dan wanita tua itu berubah menjadi abu. Ketika Max sampai di gubuk, pintu terbuka dan dia masuk. Abe dan Nina berlari ke mobil dan keluar dari area yang aman. Mereka terkejut menemukan makhluk raksasa menghalangi jalan, sehingga mereka terpaksa kembali. Pintu Nina terkunci dan dia tidak bisa keluar. Ketika dia berbalik, Abe sudah mati, dan Slasher mengejarnya sambil dia berteriak. Kembali ke Max, dia menemukan gubuk itu kosong. TV hanya menampilkan gangguan status, dan beberapa kertas di atas meja berisi gambar monster.
Tiba-tiba, dia mendengar suara dari lantai atas. Jadi dia naik dan masuk ke sebuah ruangan yang dipenuhi boneka-boneka menyeramkan dan sebuah kursi goyang yang bergerak sendiri. Dia menghentikannya dan mencoba keluar. Tapi, suara itu mulai lagi dan sebuah boneka badut muncul di kursi. Max menangkap boneka badut itu dan menendangnya ke dinding. Kemudian dia terkejut oleh kehadiran di belakangnya dan menyadari itu adalah Clover yang mengenakan topeng. Dia membunuhnya dengan pisau sebelum meninggalkan gubuk, tetapi Slasher menabraknya dengan mobil Abe. Saat dia mati, matanya kembali normal. Pada saat itu, jam pasir berbalik lagi, dan semua orang muncul kembali di tempat semula. Nina menandatangani buku tamu untuk ketiga kalinya, dan rambut Megan rontok. Di luar, menara air telah muncul. Setelah memblokir pintu dengan furniture, teman-teman bersembunyi di kamar mandi. Abe mengisi gelas dengan air keran, dan Megan terkejut karena sebelumnya tidak berfungsi saat percobaan pertama. Mereka semua minum sambil mendengarkan cerita Clover, menyimpulkan bahwa wanita itu adalah penyihir dan bertanya-tanya arti kata-katanya. Kemudian, Abe batuk darah, jadi dia membersihkan tangannya di tirai shower untuk menyembunyikannya. Namun batuknya semakin parah hingga tubuhnya meledak. Darah dan isi perutnya berceceran di wajah Nina, sehingga dia bergegas ke wastafel untuk membersihkan diri, namun tubuhnya pun meledak. Clover, Max, dan Megan panik dan berlari kembali ke lorong, di mana Megan juga mulai batuk. Kakinya meledak dan membuatnya terjatuh sebelum perutnya mulai membesar. Setelah beberapa detik membesar, perutnya pun meledak. Megan berhasil bergerak sedikit lebih lama sebelum ledakan lain membunuhnya. Tidak ingin berakhir seperti itu, Clover memohon belas kasihan kepada Max. Dia meletakkan tangannya di lehernya, tetapi dia tidak bisa melakukannya, dan akhirnya meledak juga. Clover jatuh ke lantai saat dia mendengar suara siulan dan terkejut melihat Hill masuk ke ruangan. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan selamat jika diam saja, dan dia pun meledak. Jam pasir reset dan semua orang dibangkitkan kembali. Sementara Megan menyadari bahwa dia tumbuh gigi baru, yang lain mencari petunjuk di rumah. Clover menemukan kotak berisi berkas medis dan sejumlah ID yang mengungkapkan bahwa Hill bekerja di puluhan rumah sakit sebagai psikiater. Ada juga koran dengan artikel tentang bencana tambang di daerah tersebut yang terjadi 20 tahun lalu. Bencana itu menewaskan lebih dari 1.000 orang dan Dr. Hill dipanggil untuk bekerja dengan para korban selamat. Seluruh kota tertelan oleh bumi, itulah sebabnya tidak ada rumah lain di sekitarnya dan mengapa ruang bawah tanah memiliki jendela. Lantai bawah itu dulunya berada di atas permukaan tanah. Nina membuka salah satu pintu ruang bawah tanah dan menemukan terowongan yang sangat menyeramkan, jadi dia menutupnya kembali. Kemudian Max menemukan beberapa kaset VHS lama dan memutarnya di TV. Yang pertama adalah film porno, tetapi yang berikutnya menunjukkan eksperimen Hill di klinik. Pasien-pasiennya sudah bosan mati dan tubuh mereka menderita karenanya, seperti mengalami kerontokan rambut. Salah satu pasien meninggal, sementara yang lain menjadi gila hingga mulai memakan temannya. Akhirnya, dia berubah menjadi Wendigo. Suara Hill menjelaskan bahwa subjek percobaan terlama bertahan selama 11 malam. Pada saat itu, Hill berbicara kepada kelompok melalui radio, menjelaskan bahwa 4 orang bisa pergi jika yang kelima meninggal. Abe berpikir mereka harus mendengarkannya, tapi yang lain terkejut. Megan mengumumkan dia merasakan sesuatu dan menunjuk ke laci meja di mana Clover menemukan peta. Peta itu menunjukkan salah satu klinik tempat Hill pernah bekerja, dan Clover menduga dia bersembunyi di sana, tetapi Abe menunjuk bahwa tidak ada bangunan yang tersisa. Dia menelepon Hill melalui radio untuk mengatakan dia ingin bertemu dengannya. Jadi Hill memberitahu dia bahwa dia menunggu di hutan bersama Melanie. Clover yang putus asa berlari keluar rumah dan mengabaikan Max dan gadis-gadis saat mereka memperingatkannya bahwa itu mungkin jebakan. Di sisi lain, Abe berpikir bahwa dia melakukan hal yang benar karena 1 orang mati lebih baik daripada 5. Merasa jijik dengan sikapnya, Nina menusuknya dari belakang dan mengirim yang lain untuk mencari Clover. Setelah pasangan itu sendirian, Slasher muncul untuk membunuh keduanya. Di hutan, Clover secara tidak sengaja menginjak perangkap beruang. Sebuah bayangan lalu menarik rantai untuk menyeretnya ke kegelapan. Tak lama kemudian, Max dan Megan juga masuk ke hutan dan menemukan sisa-sisa kota yang tenggelam
Mereka mendengar suara aneh dan menengok ke atas untuk menemukan Wendigo di pohon. Pasangan itu segera berlari, tetapi Megan tersandung dan jatuh di atap kaca rumah yang tenggelam. Saat kaca mulai retak, Max menggenggam tangan Megan dan mulai menariknya. Namun, Wendigo menarik pergelangan kakinya dan memecahkan kaca, sehingga keduanya jatuh ke dalam rumah. Max hanya bisa menonton bagaimana Megan ditarik ke kematiannya. Sementara itu, Clover berhasil merangkak keluar dari kegelapan pada saat yang sama Max menemukannya. Pada saat itu, bayangan itu juga muncul dan ternyata adalah Melanie yang juga sedang berubah menjadi Wendigo. Max melepas perangkap beruang dari kaki Clover dan menutupnya di wajah Melanie untuk menangkapnya. Kemudian dia membantu Clover melarikan diri dan mereka bersembunyi di pintu masuk tambang yang runtuh. Mereka berpelukan dan membicarakan apa yang mungkin terjadi selanjutnya sebelum mendengar Wendigo mendekat. Sekali lagi, Clover memohon akhir yang belas kasihan, jadi Max menggunakan pecahan kaca untuk mengiris lehernya. Setelah Clover meninggal, Max minum air dari kebocoran dan keluar untuk menemui Melanie saat dia meledak. Sebuah kilas balik menunjukkan hari ketika Melanie meninggalkan rumah untuk pergi ke New York dengan klaim bahwa dia ingin hidup yang lebih baik. Dia meminta saudarinya untuk ikut, tetapi Clover menolak. Kemudian Melanie berubah menjadi Wendigo, karena ini sebenarnya mimpi buruk. Clover terbangun dan menemukan dirinya di rumah bersama yang lain kecuali Megan. Kali ini mereka berada di ruang tamu bukan di tempat biasa. Abe merasa ada sesuatu yang aneh di punggungnya dan mengangkat kemejanya, mengungkapkan bahwa tubuhnya sudah mulai berubah. Namun teman-temannya mengatakan dia tidak ada apa-apa. Ketika Clover bertanya berapa malam yang telah berlalu, Abe menjawab sekitar 4 malam, tetapi Nina membenarkannya dan menunjukkan buku tersebut. Tanda tangannya ada di sana sebanyak 13 kali, dan Clover membandingkannya dengan tamu lain, menyadari tidak ada yang menghabiskan waktu lebih lama. Ini berarti malam ini adalah kesempatan terakhir mereka. Ketika mereka melihat keluar jendela, mereka menemukan lebih banyak bangunan telah muncul di luar. Kelompok itu tidak dapat menemukan Megan, dan Abe berteori bahwa dia menjadi bagian dari malam seperti yang dikatakan penyihir. Dia tidak mengerti mengapa mereka tidak bisa mengingat beberapa malam, jadi dia mengeluarkan ponselnya, mengungkapkan bahwa dia telah merekam sepanjang waktu. Sebuah video menunjukkan Clover dengan cacing di pipinya dan wajahnya terinfeksi. Di video lain, mereka dibunuh oleh hantu bertopeng di koridor. Di video berikutnya, mereka menemukan ruang boiler, di mana Wendigo mencoba menyerang mereka, dan mereka menusuknya sampai mati. Setelah adegan Nina dengan mata berdarah, ada rekaman Hill memeriksa mayat-mayat. Setelah dia pergi, Megan muncul di kamera sebagai satu-satunya yang selamat dari malam ke-12. Dia mengatakan bahwa dia akan menemukan sesuatu yang bisa membantu mereka, dan video berakhir dengan dia meninggalkan rumah. Pada saat itu, siren mulai berbunyi di sekitar area tersebut, dan kelompok itu melihat keluar jendela untuk menemukan semua musuh mereka datang secara bersamaan. Karena melarikan diri tidak berhasil, Clover mengambil kapak dan mengumumkan bahwa dia akan bertarung untuk menyelamatkan Megan, menginspirasi yang lain untuk membantunya. Mereka keluar melalui terowongan di basement dan menemukan sebuah rumah yang tenggelam, yang mereka masuki melalui jendela. Ada Wendigo di ruangan lain, dan kelompok itu berusaha tetap diam, tetapi makhluk itu tetap menemukan mereka dan langsung menyerang. Ketika Wendigo menyerang Nina hingga terjatuh, Clover menusuk kakinya dengan kapak untuk menjebaknya. Kelompok itu lalu mulai berlari karena lebih banyak Wendigo datang karena mendengar keributan. Setelah berlari melalui beberapa ruangan, teman-teman itu masuk ke terowongan tambang dan menyeberanginya hingga menemukan rumah tenggelam lain yang mereka masuki melalui pintu garasi. Sayangnya, Slasher muncul di atap kaca dan memecahkannya untuk melompat masuk. Max melemparkan benda-benda padanya untuk mengalihkan perhatiannya, yang memungkinkan Clover pergi sendirian. Di area terbuka di tambang, Clover menemukan Melanie, yang langsung menjatuhkan saudarinya. Clover mencoba naik tangga, tetapi Melanie menariknya sehingga dia terjatuh. Mengangkat tangannya sebagai tanda damai, Clover menggunakan kata-kata lembut untuk mencoba membuat saudarinya sadar, tetapi sia-sia. Kemudian dia menyerang Melanie dan membuatnya mendarat di tiang, yang akhirnya membunuhnya. Sebelum pergi, Clover mengatakan kepada Melanie bahwa dia mencintainya. Sementara itu, yang lain bekerja sama untuk melawan Slasher.
menggunakan berbagai benda untuk mengalahkannya. Setelah dia terjatuh, teman-temannya mengangkat palu yang sangat berat bersama-sama dan menghancurkan kepalanya untuk membunuhnya. Sayangnya, mereka mendengar Wendigo mendekat dan harus berlari. Kembali ke Clover, dia terus mencari di tambang, namun berhenti untuk bersembunyi dari Wendigo saat mendekat. Kemudian dia akhirnya menemukan klinik dan mengikuti teriakan Megan ke sebuah ruangan. Terkunci, Megan terikat di kursi dan Wendigo gila terantai di dinding di sampingnya. Clover yang putus asa mencari kunci di ruangan lain hingga sampai ke kantor, di mana dia menemukan berkasnya di atas meja dan kamera pengawas yang merekam seluruh area. Tiba-tiba Hill masuk dan mengunci pintu. Sambil menyesap kopinya, Hill menjelaskan bahwa Glor Valley telah menggunakan ketakutan Clover seperti baterai untuk membuat segala sesuatu berjalan dan bahwa monster-monster itu adalah manifestasi dari ketakutan Clover sendiri. Saat dia meletakkan cangkirnya, Clover menunggu dia berbalik dan memindahkannya di bawah tetesan langit-langit. Segera Hill minum lebih banyak kopi dan akhirnya meledak. Kini Clover bisa mengambil kunci Hill dan berlari untuk menyelamatkan Megan. Wendigo akhirnya membebaskan diri dari dinding. Tetapi para gadis bekerja sama untuk mendorong pintu dan menguncinya sebelum Wendigo mencapai mereka. Kedua kelompok berlari secepat mungkin saat Wendigo mengejar mereka. Kelompok Nina mengambil tangga dan berhasil keluar. Namun Clover dan Megan harus menggali seperti Melanie dan muncul di bawah salib. Wendigo mencoba menarik mereka kembali, tetapi yang lain tiba tepat waktu untuk membantu mereka melarikan diri. Butir pasir terakhir jatuh di jam pasir. Tetapi kali ini tidak riset. Badai menghilang di luar dan area kembali normal. Jadi teman-teman masuk ke mobil untuk akhirnya pergi. Beberapa waktu kemudian kelompok orang baru tiba dan peluit Hill terdengar.